Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon Sallallahu izin, alaihi wasallam. mohon izin bertanya Buya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata, perilaku dan gestur tubuh Buya. Ada titipan Sama-sama. pertanyaan Buya. Saya seorang laki-laki yang senantiasa bercita-cita selalu membahagiakan keluarga saya. 2 tahun lalu, alhamdulillah keinginan tersebut terwujud. Sedikit banyaknya semoga bisa membahagiakan anak dan istri. Namun saat itu saya juga merasa bersalah lantaran materi yang saya memang saat itu insya Allah cukup untuk anak dan istri. Tapi untuk waktu bersama keluarga sangatlah kurang. Dan anak istri juga merasakannya. Akhirnya saya pun berhenti dari pekerjaan yang itu. Lalu pada tahun selanjutnya memang secara gaji sama, tapi karena kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, gaji yang sama tersebut tidak cukup sampai habis tabungan kami. Saya pun mencoba cari tambahan pekerjaan lain, tapi belum ada hasilnya. Sedangkan dengan kondisi ekonomi yang saat ini dirasakan, kekurangan sang istri merindukan keadaan ekonomi yang seperti 2 tahun lalu. Minta nasihat, Ustadz, bagaimana harusnya kami menyikapi keadaan seperti ini dan mohon bimbingannya selalu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yang baik, cita-cita mulia, bekerja untuk menyenangkan keluarga, dan Anda dalam kebenaran. Kemudian setelah itu ada kesadaran bagi Anda bahwa kedekatan dengan keluarga penting adalah kebenaran yang baru lagi. Jangan sampai tertipu sebagian orang, mementingkan mencari materi, tapi tidak memikirkan tentang kebersamaan. Nah, lalu Anda memilih untuk bisa bersama, biarpun ternyata gaji lebih sedikit. Kalau seandainya Anda menyebut angka, kami bisa menegur Anda salah atau tidak salah. Sebab permasalahan cukup atau tidak cukup itu bukan karena barangnya itu ada atau tidak. Barangnya banyak atau tidak banyak, kan tapi bagaimana kita membiasakan cara hidup yang baik. Ada orang punya gaji 1 juta karena nggak cukup. Ternyata ada sebuah tempat 500.000 cukup. Ada orang 10 juta tidak cukup. Cara hidup. Maka kita harus pandai. Cara hidup yang benar. Jangan ikuti cara hidupnya orang lain. Orang di kampung-kampung tidak punya penghasilan, tapi hidup mereka nggak ada masalah. Mereka tidak pernah beli barang-barang yang tidak berguna. Makan pun sebetulnya Anda bisa makan dengan makan yang paling bergizi dan murah. Anda bisa beli tempe sama tahu. Itu juga bergizi kok. Satu potong ikan. Dan susunya bisa susu untuk anak-anak Anda, susu apa saja, kambing kan yang asli di kiri kanan rumah Anda. Nasinya nasi liwet ala kadarnya. Untuk bisa mendorong, kasih kerupuk. Dan itu enak kok. Tidak ada masalah. Coba Anda bayangin. Ada sedikit cabai, ada bawang. Ini kesukaan kami. Cabai, bawang, ada kecap ditabur, dituang di atasnya sedikit. Dan diumek dengan nasi hangat, sudah enak itu semuanya. Dengan kerupuknya. Untuk gizinya tahu sama tempenya yang sederhana. Sekarang kadang-kadang sudah gajinya pas-pasan. Semuanya serba supermarket. Gaya hidup yang salah. Dan jangan gengsi dengan hidup sederhana. Jadi bukan menaikkan gaji, tapi membenahi cara itu jauh lebih penting. 2,5 juta per bulan, dia akan beli tas harganya 25.000. Di saat gajinya naik ternyata 22,5 juta. Itu hanya tasnya saja. Sehingga hari ini ada seorang perempuan beli tas harganya 250 juta. Sebetulnya cara hidup yang perlu Anda benahi. Apa yang menjadikan hidup kok susah? Kita terlalu berfoya-foya barangkali. Berlebihan. Coba Anda renungi hidup Anda sendiri. Atau hidupnya orang tersebut. Dia berlebihan. Sekarang beras berapa yang kita butuhkan dalam sebulan? Ada tabungan untuk obat dan seterusnya. Kalau misalnya anak pengen bakso dan sebagainya, kalau beli di luar kan mahal sekali. Seorang istri pandai belajar.
Ada bakso ayam lebih murah dan sebagainya. Tentunya dengan kelihayannya. Kuah yang enak dan sebagainya. Dan akan dinikmati di sebuah keluarga nanti. Ingat, biasakan hidup sederhana. Jangan sok. Jangan pulang foya-foya. Jangan diikuti cara hidupnya orang. Itu menjadikan gaji tidak cukup terus. Akhirnya ngutang dan ngutang dan ngutang. Penanya tadi membacakan pertanyaan temannya adalah, dia punya gaji kok. Emangnya istrinya makan apa sih? Anaknya makan apa? Kemudian kadang memilihkan sekolah pun harus sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana seorang ibu mengeluh anaknya tidak bisa membayar sekolah. Datang kepada kami. Sudah 2 bulan anaknya tidak dibayar sekolahnya. Yang kebetulan saya punya anak juga sekolah di kota sana. Waktu itu, karena Pondok Al-Bahjah belum ada. Masih nyekolahkan di luar. Ibu itu ngadu kepada kami. Saya tanya, ibu berapa per bulannya? Karena saya bayangin anak saya juga sekolah. Per bulannya ada 1.200.000. Saya kaget. Ibu dengan pas-pasan anaknya sekolah sebulan 1.200.000. Saya punya anak sebulan 75.000. Sebulan 75.000. Saya pikir ini cara hidup yang salah, action. Nyekolahkan anak di tempat yang mahal, biar keren, begitu. Nyeksa dia. Kami punya anak sekolahnya 75.000. Anak kami yang pertama waktu itu, karena sekolah di luar, 75.000 per bulan. Saya bilang, ibu, bagaimana ibu ini? Ya tentunya ya, biarpun kita harus membantu juga karena kelihatannya sudah terlilit, tapi ini saya mikir, Anda tidak benar cara hidup semacam ini. Memaksakan sekolah mahal dan sebagainya, action. Nah ini, seperti apa permasalahan Anda ini? Saya yang 75, ada orang minta bantuan, ternyata anak saya pun tidak seperti itu sekolahnya. Bisa jadi yang seperti itu banyak sekali karena ketidakcerdasan. Saya tidak mengatakan sebuah kebodohan. Ketidakcerdasan. Cerdas berekonomi itu penting. Kalau mampunya seberapa, ada dulu gampang kredit, gampang ini dan sebagainya. Apalagi hari ini ada pinjaman melalui online dan sebagainya, adalah kebodohan di atas kebodohan. Dia terlilit utang, akhirnya apa? Gaji seberapa pun kurang. Gaya hidup berbeda. Dan orang tidak akan terlilit utang kecuali cara hidup yang salah. Kalau ada orang utang hanya untuk kepentingannya saja, tidak akan banyak. Tapi kalau sudah mengikuti gaya hidup, mulai handphone ganti, cincin ganti, jam ganti, sepeda ganti, motor ganti, tersiksa hidupnya orang semacam itu. Maka bukan kita meningkatkan taraf hidup penghasilan, oke, yang halal, yang bersih. Tapi harus kita benahi adalah cara hidup. Cara hidup yang benar. Biasakan dengan kesederhanaan. Baju tidak perlu bermerek yang mahal-mahal. Kita bisa pergi Tegal Kubuk cari kain yang paling bagus dijahitkan. Atau mungkin banyak kain-kain bagus. Ternyata kita menemukan bagus-bagus. Baju koko misalnya, kita lihat cantik sekali, hanya belasan ribu. 20.000 dan sebagainya. Kebayang ada orang harganya bajunya 2 juta. 200.000 saja baju koko bagi kami adalah berlebihan. Karena kita melihat baju koko 80.000 sudah bagus, 40.000. Bahkan 20.000. Nah, kadang gaya hidup yang aneh. Sehingga tersiksalah orang yang mengikuti gaya hidupnya. Istri gaya hidupnya berlebihan. Suami tersiksa, menjadi budak bagi dia. Suami yang mengajari gaya hidup yang salah, dia sendiri tersiksa. Anak bergaul dengan yang salah pun juga demikian. Baik, kuncinya adalah membenahi cara hidup adalah menjadikan hidup semakin indah, semakin mudah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.